Saya ingin ada perubahan dalam voting. Sistem voting demokrasi di Indonesia harus diubah sesuai dengan zaman now. Ini adalah kalimat yang saya ucapkan ketika berdiskusi dengan tim blockchain seharian kemarin di kantor kami. Kami sedang membahas proyek digital yang terus-menerus diperbarui menggunakan blockchain teknologi. Teknologi ini baru, pakarnya di Indonesia sedikit, namun peluangnya besar di masa depan. Tidak blockchain murni kami ini ke depannya, tapi hibrid, campuran. Ujungnya dipakai blockchain, tapi di depannya kami bisa pakai apps dan web. Karena terintegrasi dengan sistem sel seperti bakteri bersel tunggal yang membiak dengan membelah diri, blockchain terkoneksi demikian kalau kemiripannya boleh disamakan dengan bakteri. Hal ini memiliki kekuatan tersendiri dan keterbukaan yang saling terkait dalam pondasi teknologi. Ini baru, solid dan bagus sekali. Secara sistem demokrasi yang berubah dari Undang-Undang 45 menjadi Undang-Undang 2002, banyak sahabat yang tahu bahwa saya tidak suka dengan sistem one man one vote. Bahkan katanya Amerika yang negara demokrasi saja tidak pakai popular vote tetapi electoral vote. Bayangkan, dalam satu orang satu suara yang terlihat adil. Namun coba bayangkan sekali lagi, seorang ulama yang soleh suaranya masa sama dengan seorang koruptor? Yang benar aja. Namun dengan sistem blockchain kita bisa atasi masalah one man one vote ini. Kita bisa ubah dari popular vote dengan menggunakan satu orang satu suara menjadi satu orang belum tentu suaranya satu, alias satu orang bisa mempunyai lebih dari satu suara. Karena itulah disebut electoral vote. Ada pembobotan di suara dia. Begini menjelaskan electoral vote versi kita. Ada 3 kategori penilaian. 1. Pendidikan, 2. Sosial status, 3. Ketaatan pajak. Kita lanjut ya. Pendidikan misalnya, SD sederajat 1 suaranya, SMP SMA 3, sarjana S1 misalnya 5 suaranya, sarjana S2 ke atas atau pensiunan jenderal dan lain sebagainya suaranya 7. Status sosial misalnya PNS 1, RT RW 2, kepala suku, ketua adat dan lain sebagainya sejenisnya 5, kiai ulama pemimpin agama 10 misalnya. Ketaatan pajak dan prestasi pajak dalam 1 tahun misalnya membayar 100 juta ke bawah dapat tambah 1 suara lagi, 100 juta sampai 1 miliar dapat 3 suara, 1 sampai 10 miliar dapat 5 tambahan suara, 10 sampai 10 miliar dapat 10 tambahan suara, 100 miliar ke atas dapat 20 tambahan suara. Kemudian narapidana tidak ada suara. Kita lanjutkan ilustrasi perhitungan. Kalau misalnya seorang tidak tamat SD, dia ketua adat, pebisnis kelapa sawit, bayar pajaknya 10 miliar setahun, dia mendapatkan 1 plus 10 plus 5, 16 suara. Atau contohnya lain lagi, dia sarjana S2, kiai pemimpin agama, punya tambak udang yang bayar pajak 10 miliar per tahun, maka suaranya 27. Sistem pembobotan dan penilaian tersebut dibuat sederhana dengan blockchain, semua bisa terakomodir dan transparan. Hal ini menghindari orang dari kalangan tidak terdidik sering dimanfaatkan calon yang tidak bertanggung jawab dengan money politik. Kita tahu populasi tamatan SD di Indonesia saat ini 50% penduduk Indonesia dan mereka rawan dibayar, namun bisa tercounter jika kelas menengah berpendidikan dan kelas ekonomi atas yang sadar dan terinformasi tidak mudah dibeli, sehingga lebih fair dan adil berkompetisi di sistem pemilihan langsung. Tapi electoral vote tentunya hanya bisa berjalan di platform blockchain. Sebagai kontribusi, kami sedang siapkan contoh dan prototipe dari pemilihan umum berbasis blockchain ini. Sekarang kami sedang membuat platform tersebut. Nanti kita akan berikan gratis ke negara jika berkenan. Atas nama keadilan beri kami 1-2 tahun, sistem ini pasti siap. Mungkin bisa digunakan langsung jika bangsa dan negara ini kehendaki. Kalau ini semua disetujui, perubahan sistem nilai dalam voting, Indonesia akan menjadi negara demokrasi teradil di dunia. Indonesia akan menjadi role model keadilan suara pemilihan umum. Semoga hal ini bisa diterima ide sederhana ini.